Terminal Guntur di Garut bukan lagi tempat orang menunggu bus dengan tenang. Kini, ia berubah jadi sarang preman yang menguasai tiap sudut. Di antara aroma bensin, asap rokok, dan teriakan calo, berdirilah sosok yang paling ditakuti, Muklis botak, preman besar dengan badan tambun, kepala licin seperti batu akik, dan tatapan mata tajam seperti golok terhunus. Tangannya selalu membawa pentungan besi berkarat, benda yang telah memberi banyak luka pada pedagang kecil yang menolak setor. Setiap pagi, Muklis dan anak buahnya berkeliling seperti raja kecil. Mereka memalak para penjual, mulai dari tukang es keliling sampai ibu-ibu penjual lontong sayur. Yang tak mampu bayar, mereka dipermalukan di depan umum, diguyur air comberan, bahkan ditendang hingga pingsan. Para sopir angkot memilih diam, dan polisi seakan tutup mata. Bagi warga sekitar, terminal bukan tempat singgah, tapi medan perang. Suatu hari, suasana terminal sedikit berbeda. Di antara keramaian, meluncur pelan seorang kakek tua dengan gerobak somai reyot. Roda gerobaknya berderit seperti suara jeritan, kain lusuh membungkus kepala dan wajahnya dipenuhi keriput. Tapi anehnya, langkahnya tak gentar, matanya tajam mengamati sekitar, seolah tahu dia memasuki kandang macan. "Woi, ada dagangan baru tuh," kata Riko, salah satu anak buah Muklis sambil menunjuk kakek itu. Muklis hanya mengangkat alis, lalu menyeringai. "Bagus, kita lihat, apa dia bisa bayar biaya keamanan." Mereka pun bergerak, menghampiri si kakek dengan gaya angkuh, menggertak, dan menyeringai seperti biasanya. Kakek itu hanya menatap mereka sambil menyendokkan somai ke mangkuk plastik. "Ini dagangan halal, nak. Aku cuma cari nafkah," ucapnya dengan suara lirih tapi tegas. Jawaban itu membuat Muklis mengangkat pentungan dan menghantam gerobak somai hingga salah satu rodanya copot. Para pedagang lain hanya bisa menonton dari jauh, tak berani ikut campur. "Gua gak peduli lu siapa, kek. Di sini semua harus bayar. Kecuali mau jualan di kuburan," bentak Muklis. Namun, sebelum bisa melanjutkan, kakek itu berdiri tegak. Matanya yang semula sayu berubah tajam seperti mata elang. Suasana mendadak hening, angin seolah berhenti berembus. Muklis, untuk pertama kalinya, merasa dingin di tengkuknya meski matahari Garut sedang terik. Kakek itu perlahan membuka ikat pinggang kain yang melingkar di pinggangnya, bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan luka besar di perutnya, luka yang terbuka, memperlihatkan daging robek yang seharusnya membuat seseorang mati. Namun dari luka itu, tidak keluar darah. Tidak ada rasa sakit, tubuhnya tetap tegak, bahkan semakin kokoh. Muklis melangkah mundur tanpa sadar. Seseorang di antara kerumunan berbisik pelan, "Astagfirullah, itu rawa rontek. Itu bukan kakek biasa." Tapi sayangnya, bisikan itu tak cukup cepat memperingatkan Muklis. Karena tanpa sadar, dia baru saja membangunkan makhluk dari masa silam yang tak bisa dibunuh. Muklis botak berdiri terpaku, mulutnya sedikit terbuka, matanya menatap luka menganga di perut sang kakek yang tak kunjung mengucurkan darah. Di balik keramaian terminal yang riuh oleh suara klakson dan teriakan penumpang, detik itu semua terasa sunyi. Riko, yang biasa nyaring, kini diam membatu. Gerobak somai yang ringkih berdiri miring, namun isi dagangannya tetap panas, mengepul perlahan seperti tak terganggu amukan tadi. Kakek itu menarik nafas pelan, lalu menatap Muklis dengan sorot mata yang menusuk hati. "Dulu, aku mati di medan perang karena pengkhianat. Tapi aku dikutuk untuk terus hidup, sampai darah kezaliman berhenti mengalir." Suaranya pelan, tapi seolah menggema di telinga semua orang. Beberapa penjual mulai mundur, ada yang berbisik sambil menyebut nama Tuhan. Muklis, yang biasanya membalas segala ancaman dengan tawa dan bogem mentah, kali ini justru merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba menepis rasa takut, lalu mengangkat pentungan dan mengayunkannya ke arah kepala si kakek. Bunyi "Bletaak" terdengar nyaring. Kepala si kakek terpental ke samping, namun ia tetap berdiri. Dan beberapa detik kemudian, lehernya berderak pelan, lalu memutar kembali ke posisi semula. Mata kakek itu kini merah, bukan marah, tapi seperti menyimpan dendam berabad-abad lamanya. Riko menjerit, lari terbirit-birit sambil terjatuh. Muklis mencoba kabur, tapi kakinya kaku, seolah tubuhnya dihantam beban tak kasat mata. Kakek itu melangkah perlahan ke arah Muklis, menyeret satu kakinya. Setiap langkahnya menggetarkan tanah, meski tubuhnya terlihat renta. "Kau, darah keturunan dari pengkhianat kerajaan siluman Garut. Hari ini,
kutukan itu berbalik padamu, bisiknya. Orang-orang mulai menjauh. Terminal yang biasanya bising kini lengang. Para pedagang sembunyi di balik tumpukan kardus. Seorang supir elf yang tua menatap kakek itu dengan wajah pucat, lalu berbisik pada kawannya, "Aku pernah lihat wajah itu, di lukisan tua waktu kecil," katanya, "itu penjaga terakhir kerajaan Gunung Putri yang tak pernah mati." Tanpa perlawanan, Muklis akhirnya berhasil melepaskan diri dan lari terbirit-birit ke arah parkiran. Ia melompat ke atas motor tanpa helm, gas ditarik dalam panik, dan suara knalpot memecah ketegangan. Namun saat ia menoleh ke spion, bayangan kakek itu masih ada. Berdiri di tengah jalan, tak bergeming. Tatapannya mengikuti. Sementara itu, gerobak somai yang penyok tadi berdiri kembali. Entah siapa yang mengangkat. Kakek itu kembali memutar roda satunya, mendorongnya pelan menuju ujung terminal. Namun ada yang berbeda kini, semua mata memperhatikan. Tapi tak satu pun berani mendekat. Di sepanjang lintasan roda gerobaknya, tak ada satupun sampah berani menempel. Dan di bawah cahaya matahari yang semakin condong ke barat, mulai berhembus kabar di seantero Garut, preman terminal dilumpuhkan seorang kakek penjual somai, yang tidak bisa mati. Keesokan harinya, suasana terminal tak seramai biasanya. Para pedagang masih membicarakan kejadian kemarin, tentang Muklis botak yang kabur ketakutan setelah mencoba memalak seorang kakek penjual somai. Meski tak semua percaya penuh, namun yang melihat langsung tahu bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak wajar. Beberapa bahkan mulai menyalakan dupa dan menabur bunga di dekat lapak mereka, berharap diberi perlindungan dari kekuatan gaib. Muklis, meski takut, tak ingin wibawanya runtuh. Ia datang kembali siang itu, membawa 3 anak buah tambahan dari luar kota, preman bayaran dari Tasikmalaya yang terkenal bengis. "Lu pikir gua takut sama nenek tua? Hari ini kita gebukin dia rame-rame. Mati juga gua kuburin sendiri," ucapnya sambil menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Tapi di balik gertaknya, wajahnya pucat, dan matanya terus menoleh kiri kanan. Saat matahari tepat di atas kepala, kakek somai kembali muncul. Ia berjalan tenang seperti biasa, mendorong gerobaknya yang sudah diperbaiki entah oleh siapa. Kali ini, dagangannya lebih wangi dari kemarin, aroma bumbu kacang dan jeruk limau membuat banyak orang tergoda, tapi tak seorang pun berani membeli. Semua hanya menonton dari jauh, menanti pertarungan yang mereka tahu akan segera pecah. Muklis dan 5 orang anak buahnya langsung mengepung kakek itu. Salah satu dari mereka, preman besar bernama Ujang Rengas Dengklok, menarik gerobak somai dan menjatuhkannya ke tanah. Mangkuk-mangkuk plastik terlempar, saus tumpah, dan roda kiri kembali copot. Tapi kakek itu hanya menunduk, memunguti satu persatu dagangannya yang berserakan, seolah tak terjadi apa-apa. Ujang menendang punggung si kakek. Tubuh tua itu terhuyung dan jatuh. Muklis tertawa, lalu menyuruh anak buah lainnya ikut mengeroyok. Tendangan, pukulan, bahkan linggis menghantam tubuh renta itu tanpa belas kasihan. "Tambak, tambak terus!" teriak Muklis sambil menendang kepala si kakek. Orang-orang menonton dalam ketegangan, sebagian menutup mulut, sebagian menangis. Namun beberapa detik setelah tubuh itu berhenti bergerak, keheningan menyelimuti. Ujang menarik nafas lega sambil meludah, tua bangka sok jago. Tapi tiba-tiba, gerobak somai yang terbalik tadi berdiri sendiri, tanpa ada yang menyentuh. Semua mata membelalak, di tengah tumpukan pecahan mangkuk dan saus yang tercecer, tubuh si kakek bergerak, bangkit perlahan dengan tulang-tulang berderak menyeramkan. Matanya merah menyala, darah mengucur dari pelipisnya, lalu terserap kembali ke dalam kulitnya. Tulang rahangnya yang retak, menyatu kembali. Ia berdiri tegak, meski barusan dipukuli seperti binatang. "Sudah kubilang," gumamnya, suaranya berat dan rendah, "aku tidak bisa mati." Angin berhembus kencang, Muklis dan anak buahnya terpental seperti ditiup badai. Ujang menjerit sambil menggenggam tangannya, lengannya patah, padahal kakek itu belum menyentuhnya. Wajah-wajah penonton berubah ngeri, tak seorang pun bersorak. Kakek itu melangkah lagi, melewati mereka satu persatu. Roda gerobaknya yang copot kembali terpasang sendiri, seolah tunduk pada pemiliknya. Dan terminal Garut kini tahu pasti, yang mereka saksikan bukan manusia biasa, tapi sesuatu yang telah bangkit untuk menagih keadilan yang tertunda. Malam itu, hujan turun deras membasahi terminal Guntur. Petir menyambar langit Garut dengan kemarahan seolah langit pun ikut menyaksikan kebangkitan sesuatu yang tak seharusnya hidup.
Ujang Rengas Dengklok meraung kesakitan di rumah sakit kecil pinggiran kota. Lengannya patah, kulitnya terbakar aneh di bagian dada, bekas goresan yang tak bisa dijelaskan secara medis. Dokter bilang, seolah ini luka dari dalam. Tapi tak satu pun bisa mengerti maksudnya. Sementara itu, Muklis botak duduk termangu di basecampnya yang gelap, tubuhnya menggigil meski jaket tebal membungkus badan. Ketika pintu diketuk oleh anak buahnya, ia langsung melonjak dan hampir melemparkan kursi. "Jangan ganggu gua, jangan sebut-sebut nama itu lagi," teriaknya. Tapi bayangan kakek itu terus menghantui pikirannya, terutama satu adegan yang tak bisa ia lupakan, saat darah kakek itu mengucur deras lalu menghilang ke dalam kulit sendiri. Hari berikutnya, kabar tentang kejadian itu menyebar seperti api di padang rumput. Bahkan tukang parkir dan kenek angkot sudah mulai memanggilnya dengan sebutan baru, kakek darah abadi. Seorang pedagang mie ayam bersumpah melihat luka besar di dada kakek itu terbuka ketika ia mengangkat panci, dan dari luka itu keluar darah yang mengalir naik, melawan gravitasi, masuk kembali ke tubuhnya. Di sebuah warung kopi dekat terminal, seorang lelaki tua berkacamata tebal menunduk pelan. "Itu ilmu rawa rontek," bisiknya kepada pemilik warung. "Ilmu langka, dulu hanya dimiliki jawara pilihan kerajaan untuk menjaga tanah pusaka. Mereka bisa mati, tapi selalu bangkit. Sekali hidup, tak bisa tenang sebelum semua pengkhianat musnah." Wajah-wajah di sekelilingnya pucat. Banyak dari mereka yang menyadari, terminal ini tak lagi dikuasai manusia, tapi oleh arwah dendam berselubung tubuh tua. Malam itu, Riko, anak buah Muklis yang pertama kali melihat luka kakek, mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di terminal yang sunyi, dan kakek itu datang tanpa suara, matanya kosong, dan gerobak somainya tak beroda, melayang di atas aspal. Riko terbangun dengan keringat dingin, lalu menjerit saat melihat bayangan kakek itu berdiri di luar jendela kamarnya. Padahal rumahnya di pinggir sawah, jauh dari terminal. Besok paginya, Riko ditemukan oleh ibunya di dalam lemari, tubuhnya gemetar. Dan tak bisa bicara satu patah kata pun. Di lengannya tergurat sebuah tulisan samar, "Balas dendam belum selesai." Muklis yang mendengar kabar itu segera mengurung diri di dalam basecamp, membakar dupa, bahkan memanggil dukun dari kampung sebelah. Tapi semua ritual gagal. "Ini bukan gangguan biasa," kata dukun itu sambil memandangi langit. "Ini, kutukan berdarah dari masa lalu." Terminal pun berubah. Tak ada yang berani menyentuh gerobak somai milik kakek itu, meski dibiarkan begitu saja di pojokan. Anehnya, makanan di dalamnya tak pernah basi. Setiap malam, ada suara roda gerobak berjalan perlahan di lorong terminal, padahal tak ada siapapun. Dan bagi yang mencoba merusaknya, esok harinya selalu ditemukan luka aneh di tubuhnya, seperti bekas cakaran dari dalam jiwa. Dan dari kejauhan, di balik jendela bas tua yang sudah tak dipakai, kakek itu duduk diam. Matanya mengarah lurus ke arah terminal. Ia tak bergerak, tak berbicara. Tapi sekali tatapan itu bersentuhan dengan milikmu, kau akan tahu, dendam belum selesai, dan darah belum lunas. Langit Garut mulai muram sejak kejadian aneh itu. Kabut pagi turun lebih tebal dari biasanya, seolah menyelimuti terminal dalam suasana berkabung. Di tengah ketegangan dan bisik-bisik yang tak berani keras, muncullah sosok tua berjubah hitam, Mbah Suro, penjaga naskah-naskah kuno dari kaki Gunung Putri. Ia dipanggil oleh beberapa tetua kampung yang merasa apa yang terjadi bukan lagi urusan dunia biasa. Di sebuah pos ronda tua, Mbah Suro membuka lembaran lontar yang dibawanya dalam peti kayu. Di sana tergambar seorang lelaki tua bersorban dengan luka di dada, berdiri di atas tumpukan mayat. "Ini, bukan dongeng," ujarnya dengan suara berat. "Namanya dulu Raden Soma Prawira, Panglima terakhir Kerajaan Gunung Putri. Dikhianati oleh rekannya sendiri, Raden Wangsakerta, yang kabarnya masih meninggalkan keturunan di kota ini." Semua yang mendengar langsung menoleh ke satu arah, Muklis botak. Muklis, yang selama ini mengaku yatim piatu, ternyata adalah cucu dari Wangsa Dipa, bekas jawara penjaga terminal era 70-an yang terkenal kejam. Garis darah itu menyambung langsung ke Wangsakerta, pengkhianat yang dulu membunuh Raden Soma demi merebut pusaka kerajaan. Rawa rontek bukan sekadar ilmu kebal. Ia kutukan hidup abadi sampai dendam darah selesai ditagih, jelas Mbah Suro. Dan rupanya, darah itu belum lunas. Malam itu, Muklis mimpi buruk lagi. Tapi kini berbeda, ia berada di medan perang zaman kuno, memakai baju sirah usang.
Di sekelilingnya tubuh-tubuh bergelimpangan, dan dari balik kabut, muncul siluet sosok kakek penjual somai, namun tubuhnya menjulang 2 kali lipat, bermata merah menyala, dan suaranya menggema seperti ribuan suara orang mati. Kau, darah pengkhianat, dosa leluhurmu mengalir di tubuhmu. Teriak suara itu. Ketika Muklis terbangun, ia mendapati tangan kirinya membiru, seperti bekas dicekik. Ia mencoba menutupinya, namun bayangan kakek itu semakin sering muncul, di cermin, di pantulan kaca helm motor, bahkan di dalam air. Ia mulai meracau, dia bukan manusia, dia hantu hidup, dendamnya tua sekali. Di sisi lain terminal, seorang pemuda sopir angkot yang dulunya penakut kini memberanikan diri mendekati kakek itu. Ia bertanya dengan sopan, "Kek, siapa sebenarnya panjenengan?" Kakek itu hanya menatapnya sekilas, lalu menjawab lirih, "Aku dulu bukan penjual somai. Aku penjaga tanah ini, tapi waktu dikhianati, aku dibunuh tanpa penguburan. Aku dikutuk untuk bangkit tiap kali tanah ini dinodai oleh darah keturunan pengkhianat." Sejak malam itu, terminal berubah jadi tempat ziarah mistik. Orang-orang datang membawa bunga, kemenyan, dan air doa. Beberapa pedagang bahkan percaya dagangan mereka lebih laris jika melewati gerobak kakek itu terlebih dulu. Namun yang tak banyak tahu, dendam rawa rontek tak bisa ditebus dengan dupa dan doa, tapi hanya dengan darah. Dan dari balik sorot mata tuanya yang tenang, tersimpan ribuan tahun penderitaan. Karena kakek itu bukan lagi sekadar manusia. Ia adalah saksi sejarah yang hidup, dan penagih warisan dosa. Hening malam di Garut mulai sering diwarnai suara yang tak biasa, derit roda gerobak yang terdengar menggelinding perlahan di jalanan batu, meski tak satu pun penjual keliling keluar malam-malam begini. Suara itu selalu muncul mendekati tengah malam, lalu berhenti begitu saja di depan rumah tertentu. Dan yang lebih mencekam, suara itu hanya terdengar oleh mereka yang pernah menyakiti sang kakek. Preman bernama Uci, salah satu anak buah Muklis, adalah korban pertama. Malam itu, ia baru pulang dari warung tuak dan langsung ambruk ke kasur. Tapi saat hendak tidur, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Tak ada yang menjawab saat ia berteriak. Saat jendela dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di teras rumahnya, ada sepiring somai, masih hangat, dengan bumbu kacang merah gelap dan tulisan pada tisu, "Engkau belum membayar dosamu." Besok paginya, tubuh Uci ditemukan membeku di kamar, dengan mata melotot dan tangan mencengkeram dada. Tak ada luka luar, tapi wajahnya menyiratkan ketakutan luar biasa, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Polisi menyimpulkan gagal jantung, tapi warga tahu lebih dari itu. Dan malam berikutnya, giliran Asep Kodir, preman Tambun yang pernah meludahi kakek itu, menjadi sasaran. Asep mendengar suara gerobak di halaman rumahnya yang dikelilingi tembok tinggi. Ketika keluar dengan parang di tangan, ia melihat kakek itu berdiri membelakanginya, memegang centong saus somai yang meneteskan darah. Asep menjerit, menyerang secara brutal, tapi setiap ayunan parangnya menembus angin. Tubuh si kakek menghilang seperti asap, namun saat Asep kembali ke kamarnya, wajahnya pucat pasi, centong saus itu ada di ranjangnya. Basah, dan berdarah. Muklis makin panik. Ia menyewa 4 orang dukun dari daerah Tasik, Cirebon, dan bahkan 1 dari Banten. Mereka melakukan ritual malam, membaca mantra, menabur garam, menancapkan paku ke sudut-sudut terminal. Tapi satu persatu dukun itu mundur setelah malam pertama. Salah satunya bahkan meninggalkan tempat tanpa pamit, meninggalkan kertas bertuliskan, "Ilmu ini tak bisa dikurung, karena ia bukan sihir." Ia dendam dari dalam tanah. Para preman yang tersisa mulai gila. Beberapa mulai berbicara sendiri, lainnya melarikan diri keluar kota. Terminal Garut kini tak lagi menjadi sarang preman, tapi sarang ketakutan. Hanya suara roda gerobak itulah yang selalu setia datang, seolah mengingatkan bahwa keadilan belum selesai. Gerobak itu muncul, berkeliling perlahan, kadang disertai suara batuk kecil, suara batuk seorang tua yang sudah mati ratusan kali. Muklis, kini seperti orang kehilangan arah. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung, dan rambut di sisi telinganya memutih. Ia berbicara pada dirinya sendiri di dalam kamar, memohon ampunan kepada seseorang yang tak terlihat. "Ampuni gua gak tahu, gua gak mau mati kayak mereka." Tapi suara itu tetap datang. Suara roda gerobak, semakin dekat, semakin nyata, dan di luar jendela rumah Muklis malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya.
Tak ada suara angin, tak ada suara jangkrik. Hanya satu suara terdengar, klek, klek, krek. Roda gerobak, dan bayangan tubuh bungkuk, berdiri di balik pagar. Sisa-sisa geng muklis botak kini tak lagi berjalan dengan dada membusung di terminal. Mereka lebih mirip sekumpulan burung terluka, saling curiga dan menatap satu sama lain dengan mata penuh ketakutan. Tak ada lagi gelak tawa mereka yang dulu menggema di lorong terminal. Sejak Uci dan Asep Kodir meregang nyawa, secara misterius, masing-masing dari mereka merasa bisa jadi korban selanjutnya. Dan lebih parah, tak ada yang tahu kapan giliran mereka. Riko, preman kurus yang dulu paling vokal, mulai kehilangan akal. Ia menuduh Tatang telah bekerja sama dengan si kakek untuk menyingkirkan mereka. Lu yang kasih tahu dia rumah kita, kan? Lu yang pertama kabur waktu kakek itu bangkit. Teriak Riko sambil mengacungkan obeng. Tatang, yang baru saja kehilangan adiknya karena kecelakaan aneh saat hendak menagih uang dari tukang bakso, langsung menyerang balik. Perkelahian kecil itu pecah, namun tak ada yang berani melerai. Muklis menyaksikan semua itu dari balik pintu base campnya yang kini gelap dan penuh dupa. Wajahnya semakin kurus, sorot matanya kosong. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya duduk memeluk lutut seperti anak kecil. Kadang-kadang ia menatap tembok sambil berbisik, dia datang malam ini. Gua dengar gerobaknya, bahkan saat para anak buahnya bertengkar, ia tak beranjak, seolah jiwanya sudah tak tinggal di tubuhnya lagi. Desas-desus pun mulai menyebar, bahwa Muklis sudah dirasuki atau ditempeli oleh arwah dari masa lalu. Beberapa saksi mengatakan melihat Muklis berjalan tengah malam ke terminal, berbicara sendiri seolah sedang minta maaf, lalu berdiri lama di depan gerobak somai kakek itu yang tak pernah berpindah tempat. Dia ngeluh, dia bilang, "Ampuni dosa kakek gua, bukan gua yang hianat," ujar seorang pedagang minuman dengan mata merah karena kurang tidur. Sementara itu, masyarakat mulai kehilangan rasa takut pada geng Muklis. Mereka justru mulai menyusun keberanian. Beberapa pedagang yang dulu dipalak kini berani bicara, dan bahkan membentuk kelompok penjaga malam kecil. Uniknya, banyak dari mereka membawa kembang 7 rupa dan air doa saat berjaga. "Bukan buat preman, tapi buat nyenengin si kakek," kata salah satu ibu penjual nasi uduk sambil tersenyum getir. Tatang akhirnya kabur keluar kota. Riko menghilang entah kemana. Dari yang tersisa, hanya 2 anak buah Muklis yang masih bertahan di sekitar terminal, itu pun karena tak punya tempat pulang. Tapi mereka tidur bergantian, takut jika menutup mata, suara gerobak itu kembali terdengar. Dan memang begitu adanya, hampir setiap malam, gerobak itu mengelilingi terminal 3 kali, lalu berhenti, tepat di depan base camp geng Muklis. Mbah Suro, sang penjaga naskah, datang lagi. Kali ini ia membawa gulungan baru, silsilah lengkap para pengkhianat kerajaan Gunung Putri. Nama terakhir yang tertulis besar dan jelas, Wangsadipa bin Wangsakerta. Dan di bawahnya, dengan tinta merah seperti darah, Muklis bin Rojak bin Wangsadipa. Dendam rawa rontek tidak salah sasaran. Semua sudah tercatat, semua sudah ditentukan. Dan malam itu, di tengah kabut pekat dan hawa dingin yang menusuk tulang, Muklis berdiri sendirian di tengah terminal. Tak ada lagi anak buah, tak ada lagi wibawa. Hanya suara roda gerobak yang mendekat, dan kakek itu, yang berjalan pelan, dengan mata merah menyala. Tak membawa amarah, hanya keadilan. Malam itu, setelah suara gerobak terdengar semakin sering, Muklis botak akhirnya menyerah pada satu-satunya harapan terakhir, dukun sakti. Ia tidak lagi mencari dukun kampung sembarangan seperti sebelumnya. Kali ini ia mengundang seseorang yang dikenal sebagai Kirawajati, seorang paranormal kelam dari perbatasan Banten yang katanya bisa berkomunikasi dengan alam arwah dan mengunci roh yang bahkan telah hidup ribuan tahun. Kirawa datang menjelang subuh, mengenakan jubah hitam dengan kain mori melilit pinggang. Di tangan kirinya tergantung kantong kulit ular, dan matanya tidak bersinar seperti manusia biasa. Saat memasuki terminal yang kini seperti kota mati, ia hanya tersenyum samar. "Yang kau hadapi bukan hantu, Muklis," ucapnya dingin, tapi jiwa abadi. Yang tak ingin dibebaskan sebelum darah terakhir tumpah. Ritual digelar malam harinya di tengah terminal. Kirawa menggambar lingkaran gaib dengan darah ayam hitam, menancapkan paku-paku besi ke arah mata angin, dan membaca mantra dalam bahasa kuno yang tak dikenal. Muklis duduk di dalam lingkaran, tubuhnya gemetar, jantungnya nyaris tak berdetak karena takut. Jika dia datang, jangan tatap matanya.
Itu pintu ke masa lalu yang tak bisa kau tutup, ujar Kirawa sambil memejam. Jam 2 dini hari, kabut tebal menyelimuti terminal. Suhu turun drastis, embun mengkristal di kaca bas tua. Dan dari kejauhan, suara roda gerobak terdengar lagi, pelan, mendekat, berputar-putar mengitari terminal. Kirawa membuka mata, tubuhnya menegang. Ia mengangkat jimat dari tulang kijang, lalu mengacungkannya ke arah suara itu. Wahai penunggu dendam, aku yang memanggilmu, muncullah dan tunduk pada panggilan roh tanah ini. Tiba-tiba, lampu-lampu di terminal padam serentak. Dari kegelapan, muncul sosok si kakek, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Tubuhnya membesar, membakar udara sekelilingnya dengan aura kematian. Bajunya compang camping, luka-luka menganga di seluruh tubuh, dan dari matanya mengalir air hitam. Ia berjalan masuk ke dalam lingkaran mantra seolah batas itu tak berarti apapun. Kirawa mundur selangkah, wajahnya berubah tegang. Dia bukan roh biasa. Dia masih hidup, tapi mati 1000 kali, gumam Kirawa, kini kehilangan kendali. Kakek itu melangkah lagi. Lingkaran darah mendidih, simbol-simbol mistik di tanah terbakar, dan paku-paku besi mencair bagai lilin. Dalam hitungan detik, seluruh proteksi gaib runtuh. Muklis berteriak histeris. Kirawa mencoba melawan dengan jimat terakhir, tapi sebelum sempat mengucap mantra, tubuhnya dilempar entah oleh kekuatan apa, dan menghantam dinding terminal hingga ambruk tak sadarkan diri. Kakek rawa rontek kini berdiri hanya beberapa langkah dari Muklis. Ia tak bicara, ia hanya menatap, mata merahnya seperti lubang waktu, mengisap jiwa yang melihatnya. Muklis menangis, sujud, merangkak, berteriak minta ampun. Tapi tak ada jawaban, karena dendam dari darah yang dikhianati, bukan untuk diampuni. Itu untuk ditagih, sampai lunas. Dan malam itu, seluruh warga sekitar mendengar jeritan panjang yang mengoyak langit. Tapi tak ada yang berani keluar. Karena semua tahu, malam itu bukan milik manusia, tapi milik Rawa Rontek. Beberapa hari setelah insiden ritual yang gagal, tubuh Kirawa Jati ditemukan di kebun belakang terminal, kering seperti habis dihisap seluruh darahnya, matanya membeku menatap langit, dan mulutnya masih membuka seperti hendak meneriakkan sesuatu yang tak pernah selesai. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya, bahkan polisi hanya berdiri jauh, menunggu petugas khusus datang. Tapi kabar itu menyebar cepat, dan akhirnya sampai ke telinga seseorang yang telah lama menghilang dari sejarah, Ki Arya Dirgantara, cucu dari sahabat lama Raden Soma Prawira, nama asli sang kakek Somai. Ki Arya datang bukan sebagai dukun, melainkan sebagai penyimpan silsilah darah kerajaan yang terhapus oleh sejarah modern. Di tangannya ada gulungan kain usang bertuliskan aksara Sunda kuno, yang saat dibuka, menampilkan lukisan wajah seorang prajurit dengan luka di dada, identik dengan sosok kakek yang sekarang meneror terminal. Ia bukan hanya Rawa Rontek, kata Ki Arya pada warga yang berkumpul, tapi prajurit terakhir kerajaan Gunung Putri yang dikutuk untuk hidup dalam luka. Dahulu, Raden Soma adalah panglima termuda dan terkuat yang menjaga gerbang kerajaan dari serangan Belanda dan para pengkhianat dalam negeri. Tapi ia dikhianati oleh saudara seperguruan sendiri, Wamsakerta, yang menjual rahasia kerajaan pada penjajah demi kuasa dan harta. Saat Raden Soma mengetahui pengkhianatan itu, ia terlambat, istrinya dibunuh, rakyatnya dibantai, dan ia sendiri, dibunuh dan dikubur hidup-hidup di bawah pohon jati tua tanpa nisan, di tempat yang kini berdiri terminal Guntur. Namun sebelum napas terakhir, ia mengaktifkan ilmu Rawa Rontek, warisan tertua kerajaan yang hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidup. Ilmu itu bukan untuk keabadian, melainkan untuk membalas dendam hingga tuntas, meski harus bangkit berulang kali dari kematian. Tubuh Raden Soma menjadi wadah bagi dendam yang terus hidup, dan kutukan itu tak akan berhenti selama darah pengkhianat masih menginjak tanah bekas kerajaannya. Gerobak Somai hanyalah penyamaran. Ia membawanya bukan untuk berdagang, tapi untuk menyimpan benda pusaka, centong emas milik permaisuri Gunung Putri, simbol pengasih dan pelindung rakyat kecil. Maka tak heran, kakek itu tak pernah menyakiti pedagang lain, hanya mereka yang zalim, yang memeras sesama. Dan Muklis botak, tanpa pernah tahu, adalah titisan langsung dari darah pengkhianat kerajaan, Wamsakerta. Sebab itulah dendam sang kakek tak mengenal ampun. Ki Arya memperingatkan warga, Rawa Rontek bukan ilmu yang bisa dikalahkan dengan mantra. Ia hanya berhenti jika dendamnya tuntas. Tapi bahaya sebenarnya adalah, kalau dendam itu berubah menjadi kebencian tak terbendung. Maka yang mati bukan hanya pewaris pengkhianat,
tapi siapapun yang membiarkan kejahatan hidup. Sementara itu, kakek rawa rontek duduk kembali di bawah pohon di pojok terminal. Tubuhnya mulai lebih membungkuk dari biasanya, namun matanya masih merah, menyala dalam diam. Gerobaknya tak lagi berisi somai. Di dalamnya, hanya terdapat lembaran-lembaran kuno berlumur darah, dan satu-satunya foto tua yang pudar, gambar seorang wanita dengan sorot mata sedih. Istrinya, yang dibunuh oleh leluhur Muklis. Dan ketika Ki Arya menutup gulungan silsilah, ia berkata lirih, jika darah yang lama tumpah, maka darah baru hanya menunggu giliran. Karena dendam sejati, tak mati oleh waktu. Muklis botak kini bukan lagi sosok bengis yang ditakuti terminal. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulitnya seperti ditarik mundur oleh rasa bersalah yang membusuk. Ia menyendiri di dalam bangunan kosong bekas warung terminal, menulis ayat-ayat doa di dinding dengan arang, berharap bisa melarikan diri dari kutukan yang perlahan mencabik kewarasannya. Tapi malam demi malam, suara roda gerobak itu terus datang, mengiris telinganya dengan irama kematian yang sama, klek, klek, krek. Sementara itu, Ki Arya mengajak warga berkumpul di tengah terminal untuk menceritakan kebenaran yang sudah lama tertimbun tanah dan waktu. Ia buka kembali gulungan silsilah kerajaan dan menjelaskan dengan tegas, Muklis adalah darah terakhir dari garis pengkhianat, dan selama ia belum menebus dosa leluhurnya, rawa rontek akan terus memburu. Wajah-wajah warga mencekam, sebagian mulai takut, sebagian mulai sadar bahwa mereka selama ini menyaksikan ketidakadilan dan hanya diam. Ki Arya tak hanya membawa cerita, ia juga membawa keris kecil berlapis emas, satu-satunya peninggalan asli dari Raden Soma Prawira yang belum sempat digunakan dalam hidupnya. Ini bukan senjata, kata Ki Arya, ini adalah penutup dendam, bila si pemilik dendam mengizinkan. Tapi untuk itu, Muklis harus menyerahkan dirinya sendiri, dan meminta maaf bukan dari mulut, tapi dari jiwa yang telah hancur. Malam itu, Muklis akhirnya datang. Dengan pakaian compang camping dan mata yang basah, ia berjalan di tengah terminal, menyeret langkahnya seperti mayat hidup. Gua, bukan orang baik, suaranya lirih. Gua bukan ngerti sejarah, gua cuma tahu hidup keras. Tapi kalau gua harus mati buat ngelunasin darah kakek gua siap. Tangannya gemetar saat menerima keris dari Ki Arya. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, angin kencang menghantam terminal seperti badai petir dari dalam bumi. Kakek rawa rontek muncul dari balik kabut, matanya merah seperti bara yang menyala tanpa batas. Tapi kini tubuhnya lebih gemetar, tangannya penuh urat hitam, seolah beban dendam mulai menggerogoti jiwanya sendiri. Ia menatap Muklis, bukan dengan amarah, tapi dengan luka yang dalam. Kau, cucu dari darah yang menguburku hidup-hidup. Haruskah kau ikut mati, atau kau cukup untuk memutus rantai ini? Dengan lutut bergetar, Muklis berlutut. Ia mencium tanah. Kalau gua harus mati, gua terima. Tapi gua mohon, hentikan semuanya. Udah cukup darah tumpah. Suasana mendadak sunyi. Kabut berhenti. Gerobak somai berdiri diam, dan centong emas yang selama ini disembunyikan di dalamnya mengeluarkan cahaya samar, seperti merespons hati yang mulai tulus. Kakek rawa rontek mendekat perlahan. Ia mengambil keris dari tangan Muklis, lalu menusukkannya ke dada dirinya sendiri. Bukan sebagai bunuh diri, tapi sebagai simbol, dendam telah selesai. Tubuhnya perlahan berubah jadi abu, menyatu dengan tanah terminal. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, hanya keheningan suci. Gerobak somai roboh, dan dari dalamnya hanya tersisa satu hal, lembaran surat cinta dari permaisuri yang tak pernah sempat dibalas. Dan malam itu, terminal Garut benar-benar sunyi. Untuk pertama kalinya, tak terdengar lagi suara roda gerobak. Fajar pertama setelah malam panjang itu datang dengan cahaya yang berbeda. Kabut yang biasanya tebal kini perlahan menghilang, dan matahari menyapu terminal Garut dengan hangat yang seolah telah lama hilang. Para pedagang yang biasanya enggan membuka lapak pagi-pagi, kini mulai berdatangan dengan langkah ringan. Tak ada suara gerobak, tak ada firasat buruk, hanya udara pagi dan suara burung yang entah sejak kapan tak terdengar. Gerobak somai peninggalan kakek rawa rontek ini tergeletak di pojok terminal. Sudah tak lagi berkabut, tak lagi memancarkan aura kematian. Ki Arya bersama warga sepakat untuk tidak membuangnya. Sebaliknya, mereka mengangkatnya dengan hormat dan meletakkannya di sebuah altar kecil di sisi barat terminal. Di bawahnya ditulis satu kalimat sederhana, penjaga terakhir tanah yang dikhianati. Muklis botak kini tak lagi dipanggil preman. Ia duduk di bangku panjang terminal setiap hari,
membersihkan gerobak-gerobak pedagang, membantu menata barang bawaan penumpang, dan sesekali membetulkan roda troli yang rusak. Matanya tetap sembab, seolah bayang-bayang kakek rawa rontek masih hidup di benaknya. Tapi kini, bukan karena takut, melainkan karena rindu akan pelajaran yang datang dari dendam yang terlalu lama tertunda. Para preman yang dulu menguasai terminal tak satu pun kembali. Riko hilang tak ada kabar, Tatang menetap di luar kota, dan nama Ujang Rengas Dengklok ini hanya tinggal cerita seram bagi anak-anak. Terminal berubah menjadi tempat yang hidup. Pedagang kecil yang dulu diperas kini berdagang bebas. Bahkan beberapa orang mulai membuka warung kopi baru, dan di satu sudut, seorang ibu mulai menjual somai, resep warisan dari kakek yang tak diketahui namanya. Ki Arya tetap tinggal di Garut. Ia merasa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia mulai menulis buku tentang ilmu rawa rontek, bukan untuk ditakuti, tapi agar generasi baru tahu bahwa warisan tak hanya soal darah, tapi juga luka, kebenaran, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan leluhur. Yang diwariskan tidak selalu harus diikuti, ujarnya pada Muklis suatu sore. Tapi harus dipahami, agar tidak terulang. Meski suasana telah tenang, ada satu hal yang tetap dijaga, terminal tak boleh dikotori oleh keserakahan. Maka tiap malam Jumat, warga menaruh bunga 7 rupa di pojok altar, dan meniup lilin kecil sambil mengucap doa. Bukan untuk arwah, tapi sebagai pengingat bahwa tanah ini pernah dibela oleh seseorang yang bahkan kematian pun tak bisa menghentikannya. Suatu malam, Muklis bermimpi. Ia melihat si kakek duduk di bangku terminal, mengenakan pakaian prajurit zaman dulu, wajahnya damai, luka di dadanya telah tertutup. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya tersenyum, lalu menghilang bersama cahaya pagi. Ketika Muklis terbangun, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena tahu, dendam itu telah lunas. Tapi kenangan, akan hidup selamanya. Ketenangan terminal Garut belum genap sebulan, saat sebuah kejadian ganjil kembali mengguncang warga. Pada malam Jumat Kliwon, ketika warga hendak menaruh bunga di altar gerobak, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa, setangkai mawar merah basah darah, tertancap tepat di atas centong emas pusaka. Tak seorang pun mengaku meletakkannya. Bahkan kamera CCTV yang baru dipasang menunjukkan satu keanehan, rekamannya gelap total selama 3 menit sebelum bunga itu muncul. Ki Arya yang diberitahu segera datang. Wajahnya langsung mengeras. Ini bukan milik rawa rontek, ujarnya sambil memeriksa kelopak mawar yang berdarah. Tapi ini, pertanda, masih ada satu jiwa, yang belum dibebaskan. Ia membuka kembali gulungan pusaka yang kini mulai lapuk dan menemukan nama yang selama ini terabaikan, Nyai Arimbi, istri Raden Soma Prawira, yang dibunuh secara diam-diam oleh Wangsakerta demi merampas tahta. Namanya tak pernah disebut dalam ritual apapun. Ia dilupakan. Menurut naskah lama, Arimbi tidak hanya istri sang panglima, tapi juga pemilik asli ilmu rawa rontek. Dialah yang mengajarkan ilmu itu pada suaminya. Namun ketika ia tewas ditikam dari belakang, arwahnya tak bisa menyatu dengan tanah, karena tubuhnya tak pernah dikubur. Ia dijadikan tumbal ritual oleh Wangsakerta, dikorbankan untuk memantapkan pengkhianatannya kepada penjajah. Arwah Nyai Arimbi, terlupakan, terbuang, dan kini mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit. Malam-malam berikutnya, warga mulai mengalami mimpi aneh. Seorang anak penjual asongan bermimpi berjalan di taman kerajaan kuno, lalu melihat sosok wanita bergaun putih dengan luka menganga di perut, duduk menangis di tepi kolam darah. Pedagang kopi tua mendengar suara isak tangis perempuan dari dalam altar gerobak. Bahkan Muklis pun bermimpi melihat sesosok wanita tua yang memeluknya erat, lalu berbisik, "Aku tak pernah dimakamkan." Ki Arya sadar, tugas belum selesai. Ia mulai mencari lokasi tempat pengorbanan Arimbi dahulu dilakukan. Setelah menelusuri naskah dan menanyai para penjaga cerita tua, akhirnya diketahuilah satu tempat, bekas sumur tua di balik pasar malam, yang dulunya adalah taman dalam kerajaan Gunung Putri. Sumur itu kini tertutup beton dan menjadi tempat pembuangan sampah. Maka disepakatilah satu upacara pembebasan, menggali kembali tanah, memberi tempat untuk jiwa yang dilupakan. Warga bersama-sama membersihkan area itu. Muklis sendiri turun tangan, tangannya gemetar saat membongkar batu penutup sumur. Saat tanah digali, bau anyir darah yang telah lama terkubur menyeruak. Di dasar sumur, ditemukan kerangka perempuan dengan kalung dari ukiran perak berbentuk matahari, lambang bangsawan wanita kerajaan Gunung Putri. Semua yang hadir menunduk, dan Ki Arya memimpin doa pelepasan jiwa,
agar Arimbi bisa pulang, setelah berabad-abad menunggu. Malam harinya, langit Garut hujan rintik. Tapi tak ada angin, tak ada suara gerobak, tak ada mimpi buruk. Yang ada hanya rasa lega yang merambat diam-diam di dada warga. Di terminal, altar gerobak ini punya 2 centong, satu milik Rawa Rontek, satu lagi kecil, perak, yang baru muncul setelah ritual, milik Arimbi. Dan sejak malam itu, setiap anak kecil yang bermain di terminal sering bilang, tadi ada nenek cantik senyum ke aku dari altar. Karena walau dendam telah terbayar, dan darah telah tuntas, jiwa yang mencintai, tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, setelah jenazah Nyai Arimbi dimakamkan secara layak, seluruh kota Garut tampak lebih tenang. Tapi kedamaian itu seperti permukaan air danau, tenang di atas, bergelombang di dalam. Ki Arya mulai mengalami mimpi yang tak biasa. Dalam tidurnya, ia berdiri di tengah kerajaan tua yang terbakar, angin berhembus membawa suara ratusan orang menangis. Lalu, dari balik gerbang batu yang retak, muncul sesosok kakek dan seorang wanita berselendang perak. Mereka tak bicara, hanya menatapnya, dan menunjuk ke arah matahari terbit. Saat terbangun, Ki Arya sadar, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu wangsit terakhir. Ia membuka kembali kitab silsilah dan menemukan satu lembar yang selama ini terlipat rapi di balik kulitnya, halaman yang mengisyaratkan bahwa ilmu Rawa Rontek bukan hanya kutukan, tapi juga kunci kekuatan yang lebih besar. Kekuatan itu hanya bisa dibangkitkan oleh darah yang menebus, bukan menumpahkan. Ia segera menemui Muklis, yang kini bekerja sebagai pengurus barang hilang di terminal. Muklis yang semula ragu, akhirnya mengangguk saat mendengar isi mimpinya. Gua juga mimpiin mereka, Kang, tapi kakek itu bilang, jangan biarkan yang hidup menyalahgunakan yang mati. Kalimat itu membuat Ki Arya terdiam lama. Mereka menyadari, ilmu Rawa Rontek tak lagi aktif, tapi jejaknya masih ada, dan bisa saja dicuri oleh pihak yang salah. Kekhawatiran itu terbukti ketika seorang pria asing datang ke terminal. Mengenakan pakaian rapi dan membawa alat perekam suara, ia mengaku dari luar kota, ingin menulis buku tentang fenomena mistik Rawa Rontek Garut. Namun dari sorot matanya, Ki Arya tahu pria itu menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, gerobak peninggalan kakek Rawa Rontek ditemukan terbongkar, centong emas hilang. Yang tertinggal hanya abu hangus dan kertas mantra terbakar sebagian. Kemarahan halus mulai terasa di udara terminal. Angin berubah arah, burung-burung tak lagi hinggap, dan satu demi satu warga mulai bermimpi buruk lagi. Tapi kali ini bukan suara gerobak, melainkan tangisan anak kecil, terdengar samar di tiap mimpi, seolah meminta tolong. Ki Arya percaya, roh-roh masa lalu kembali resah. Tapi kali ini bukan karena dendam yang belum lunas, melainkan karena warisan kekuatan mereka dicuri. Muklis yang kini mencoba hidup bersih merasa terpanggil. Ia dan Ki Arya menyusuri jejak si peneliti palsu, hingga menemukan fakta mengejutkan. Pria itu adalah bagian dari kelompok hitam bernama Wadak Lelakon, yang selama ini berburu pusaka spiritual untuk kekuasaan. Mereka ingin membangkitkan sisi tergelap dari Rawa Rontek, bukan untuk menuntut keadilan, tapi untuk menguasai hidup dan kematian. Ki Arya tahu mereka tak bisa melawan kelompok ini dengan kekuatan biasa. Ia berkata pada Muklis, kita butuh satu hal yang belum pernah digunakan, kekuatan Rawa Rontek dalam bentuk murninya. Tapi untuk itu, kau harus kembali ke titik di mana semua dimulai. Muklis hanya mengangguk pelan, tahu bahwa masa lalunya belum selesai. Dan jika ia ingin melindungi masa depan, ia harus menjemput takdir yang sesungguhnya. Karena dendam memang telah selesai. Tapi warisan darah belum benar-benar terkubur. Hanya butuh 2 hari setelah pencurian centong emas untuk segalanya berubah. Di perbukitan sebelah timur Garut, tempat yang lama dikenal sebagai Gunung Karuhun, warga sekitar mulai mendengar suara tabuhan aneh dari balik hutan. Beberapa pemuda yang iseng masuk ke dalam mendapati tanah hangus dan bau dupa bercampur darah, serta lingkaran simbol gaib berukirkan nama-nama leluhur. Ki Arya langsung tahu, Wadak Lelakon telah memulai pemanggilan. Kelompok sesat itu terdiri dari para pewaris darah hitam, keturunan orang-orang yang dulu bekerja di balik pengkhianatan Wangsakerta. Mereka percaya bahwa ilmu Rawa Rontek bisa dibalikkan, dari kutukan menjadi kendali atas kematian. Dengan centong emas yang telah diubah melalui ritual, mereka mencoba memanggil kembali kekuatan arwah Rawa Rontek, bukan sebagai penjaga keadilan, melainkan senjata untuk menguasai roh orang mati. Muklis dan Ki Arya tak tinggal diam.
Mereka pergi ke Gunung Karuhun di malam Jumat Kliwon dengan membawa peninggalan pusaka Nyai Arimbi, selendang perak dan kendi air hujan yang disimpan selama 7 turunan. Menurut naskah tua, kekuatan Rawa Rontek tidak bisa dikendalikan dari luar, hanya darah yang telah menebus dan dicintai oleh roh terdalam yang bisa menghentikannya. Dan satu-satunya orang yang memenuhi syarat itu, adalah Muklis sendiri. Di puncak gunung, ritual gelap telah mencapai puncaknya. Angin berputar cepat, cahaya merah keluar dari tanah, dan satu demi satu sosok arwah terganggu muncul dari kabut, para mantan preman, para leluhur yang dibunuh dalam pengkhianatan masa lalu, bahkan sesosok wanita tanpa wajah, yang diyakini sebagai Nyai Arimbi dalam bentuk murka. Wadak lelakon berdiri di tengah lingkaran api, menyanyikan mantra pengikat roh. Dunia nyata dan alam gaib mulai bertabrakan. Tapi saat Muklis memasuki lingkaran dengan selendang Arimbi di pundaknya, semua arwah mendadak berhenti. Suara tabuhan senyap, langit menjadi kelam. Dari dalam tanah, muncul sosok samar kakek Rawa Rontek. Kali ini tidak membawa gerobak, melainkan membawa centong emas yang telah menghitam. Ia menatap Muklis, dan berkata lirih, darahmu telah memilih. Tapi kini, engkau harus menanggungnya. Ki Arya mendorong kendi ke tangan Muklis dan memintanya memercikkan air ke tanah yang telah dikutuk. Tapi saat air pertama menyentuh tanah, para anggota wadak lelakon mulai menjerit. Mantra mereka balik menyerang tubuh sendiri. Roh-roh arwah yang semula dikendalikan kini melepaskan diri, menari dalam pusaran api, menghancurkan simbol-simbol sihir. Muklis berteriak sekuat tenaga, mengangkat centong perak milik Arimbi, dan menusukkannya ke tanah bersama air suci terakhir. Ledakan cahaya putih menghantam seluruh tempat itu. Suara jeritan lenyap, api padam, hanya suara angin tenang yang tersisa. Ketika debu mengendap, tak ada lagi wadak lelakon. Yang tersisa hanya Ki Arya yang terduduk lemas, dan Muklis, yang pingsan dengan tangan masih menggenggam centong perak yang kini bersinar terang. Di langit, samar-samar terdengar suara wanita, pelan dan tenang, terima kasih, anakku. Dan malam itu, Rawa Rontek tak lagi menjadi kutukan. Ia menjadi warisan yang dijaga. Setelah ledakan cahaya di Gunung Karuhun, suasana di Garut terasa hening tapi tak sepenuhnya damai. Muklis belum sadarkan diri selama 3 hari, tubuhnya panas seperti bara, dan setiap kali matanya hampir terbuka, ia mengigau dalam bahasa kuno yang bahkan Ki Arya tak bisa terjemahkan. Gerbang kedua, jangan dibuka, darah masih hidup, itu kalimat yang terus keluar dari bibir Muklis, berulang seperti nyanyian roh yang tersesat. Ki Arya mulai menelusuri makna, gerbang kedua. Ia membuka lembaran kitab pusaka yang tak pernah disentuh sebelumnya, halaman yang disegel dengan kuncian darah. Dengan setetes darah Muklis yang diambil dari luka di tangannya, halaman itu terbuka, memperlihatkan simbol gerbang batu raksasa dengan tulisan tua, Pawenangan K2. Tertulis bahwa Rawa Rontek hanyalah penjaga pertama, dan gerbang ini adalah pintu ke kekuatan yang tak terikat waktu dan nyawa, dikenal dengan nama Waringin Wisesa. Waringin Wisesa adalah kekuatan alam gaib tertua yang konon diciptakan oleh para leluhur sebelum kerajaan Gunung Putri ada. Mereka mengurung roh-roh paling kejam dan berbahaya di balik gerbang kedua, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk tidak pernah dibangunkan. Dan satu-satunya kunci menuju gerbang itu, adalah jiwa yang telah menyatu dengan Rawa Rontek, yaitu Muklis. Bukan lagi karena darah leluhurnya, tapi karena ia telah menanggung dan menebusnya. Di tempat lain, ternyata ada satu anggota wadak lelakon yang selamat. Namanya Aji Saka Prabu, seorang dukun muda yang berkhianat dalam ritual terakhir untuk menyerap sisa kekuatan Rawa Rontek sebelum ritus hancur. Ia bersembunyi di reruntuhan Goa Sancang, dan kini tengah mengumpulkan pengikut baru. Tujuannya bukan hanya menguasai Rawa Rontek, tapi membuka gerbang kedua dan membangkitkan roh-roh leluhur yang bisa memberinya kekuasaan abadi atas tubuh dan jiwa manusia. Saat Muklis akhirnya sadar, Ki Arya menatapnya dengan tatapan berat. Takdirmu belum selesai, Muklis. Kau adalah kunci dan penjaga. Jika gerbang itu terbuka, dunia tak akan cukup kuat menampung mereka. Muklis hanya diam, namun di matanya, tak ada lagi ketakutan seperti dulu. Yang ada hanya tekad, dan kesadaran bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu, Ki Arya dan Muklis mempersiapkan perjalanan ke Gunung Kendan, tempat legenda menyebut sebagai lokasi gerbang kedua tersembunyi. Mereka membawa selendang Nyai Arimbi, centong emas, dan air hujan 7 turunan. Tapi perjalanan ini berbeda, bukan sekadar ritual atau pelarian, melainkan perang melawan kekuatan purba,
yang tak hanya akan menguji ilmu, tapi juga hati, keyakinan, dan luka batin terdalam. Langit mulai berubah saat mereka mendekati kaki gunung. Hawa terasa seperti campuran antara dingin kematian dan panas kemarahan. Di kejauhan, Muklis melihat siluet Ajisaka berdiri di atas batu tinggi, mengenakan jubah merah darah, dengan simbol mata ketiga menyala di dahinya. Dan di belakangnya, batu besar berbentuk pintu mulai retak. Gerbang kedua sudah hampir terbuka. Muklis dan Ki Arya menjejakkan kaki di depan gerbang kedua, sebuah monolit batu hitam berurat semburat cahaya merah tua, retakan halus merambat seolah jantungnya berdetak. Di tengah retakan itu, tergambar simbol Waringin Wisesa, pohon berkepala 1000 daun melingkari lingkaran darah. Angin di puncak gunung Kendan meraung, membawa desis roh-roh yang terkurung. Di ujung jalan setapak, Ajisaka Prabu berdiri bak dewa yang menunggu korban. Jubah merahnya berkibar, senyum dingin terukir di wajahnya. "Selamat datang, penjaga terakhir, Hardik Ajisaka." Suaranya bergema menyentak hati. "Kau datang untuk menutup atau membuka gerbang ini. Pilihan ada di tanganmu." Muklis meremas centong emas dan selendang perak di genggamannya, merasakan getar ilmu murni rawa rontek mengalir ke ujung jari. Ki Arya menatapnya tajam, memberi isyarat, ini saatnya mengorbankan segalanya demi menghentikan kegelapan. Ajisaka mengangkat tangan, memanggil api ungu dari retakan batu, semburan energi kejam menghujam. Muklis cepat mengangkat selendang Arimbi, menahannya sebagai perisai gaib. Selendang itu bersinar putih, menangkis semburan magis dan membiarkan aliran hawa sejuk. Dalam kilatan api, Muklis mendengar bisikan lembut sang kakek, "Ingat janji, anakku. Darah yang menebus, harus memimpin." Dengan satu teriakan, Ki Arya meneriakkan mantra pembuka, bahasa kuno yang memanggil roh-roh arwah murni untuk bergabung dengan Muklis. Dari balik gerbang, bayangan kakek rawa rontek, Nyai Arimbi, dan para prajurit kerajaan muncul, berbaris bak pasukan abadi. Mereka bergerak bersamaan, menyalurkan kekuatan alam liar, angin, api, dan bumi. Suara gemuruh tak terlihat mengoyak udara, membuat Ajisaka terpelanting mundur. Muklis maju selangkah, angkat centong emas tinggi-tinggi. "Dengan darah yang menebus dan cinta yang melindungi, aku menutup gerbang ini." Teriaknya, cahaya putih meluap dari centong, merambat ke garis retak, menutup tiap celah dengan semburat sinar. Waringin Wisesa di monolit berpendar, daun-daunnya berjarak satu persatu menutup lingkaran darah, menenggelamkan. Retakan hingga permukaan batu mulus kembali. Ajisaka terkapar, tatapannya kosong, kekuatan kegelapan yang sempat merasuknya luntur. Ki Arya mendekat, menaruh tangan di dahinya, menggumamkan doa pemurnian. Perlahan, sisik hitam dari kulit Ajisaka terkelupas, menyingkap manusia biasa di baliknya, lemah, menyesal, dan kelelahan. Ia menunduk, mata berkaca-kaca, merasakan beban keserakahan yang menghancurkannya sendiri. Gerbang kedua kini tertutup rapat, dan hawa mencekam lenyap seketika. Cahaya pagi menyusup ke puncak gunung, sinarnya hangat, menenangkan. Roh-roh abadi pasukan kerajaan, kakek rawa rontek, dan Nyai Arimbi tersenyum damai, kemudian perlahan menghilang dalam bercak sinar. Muklis terpekur, menatap monolit yang kini tampak seperti batu biasa, tanpa retakan, tanpa bisikan. Ketika pagi benar-benar tiba, Muklis menunduk pada Ki Arya. "Aku, selesai?" tanyanya lirih. Ki Arya mengangguk, meletakkan tangan di bahu Muklis. "Darah leluhurmu telah dituntaskan oleh hatimu. Kini kau bukan lagi bawahan kutukan, tapi penjaga sejati." Di lembah Gunung Kendan, burung-burung berkicau merdu. Dan di terminal Garut, kabar keberanian mereka akan dikenang selamanya, bahwa hanya dengan cinta dan pengorbanan, gerbang gelap sekalipun dapat dikunci rapat, demi kedamaian yang abadi.